Dari Studio Eki di Jakarta, inilah Borobudur Writers and Culture Festival ke-10 dengan tema Estetika Nusantara. Oke, selamat siang semuanya para peserta BWJF dan semoga kabarnya baik-baik saja. Nah, ini kita kembali lagi ya di acara BWJF. Pada kesempatan ini, semoga tidak ngantuk, karena ini kan siang-siang ya, cukup bikin ngantuk seperti itu. Jadi untuk kesempatan pagi siang hari ini, kita akan membahas tidak lain dan tidak bukan itu mengenai tentang Borobudur ya. Borobudur yang kita tahu lah bahwa Borobudur itu masih menjadi misteri sampai sekarang, dikulas dengan secara dalam itu akan tidak ada habisnya ya. Jadi kita akan membahas tentang Borobudur sekilas dan topiknya itu tentang polemik Catra. Polemik Catra Borobudur dalam bayang-bayang kuasa keilmuan. Nah, kita ini digiring oleh pembicara kita ya, terutama Mr. Stanley ini. Mr. Stanley ini membahas tentang dua polemik, tidak hanya dari polemik dari internal Buddhis sendiri, tapi juga kita digiring untuk melihat dari perspektif atau pandangan dari kuasa keilmuan, terutama dari arkeologi dan lain-lain seperti itu. Jadi kita tidak hanya disuguhkan dalam berbagai pandangan dari Buddhisnya sendiri, karena kita tahu bahwa di Buddhis sendiri itu kan banyak pandangan kan, dari tidak hanya dari sisi itu, tapi kita juga digiring nanti akan digiring ke pandangan yang dari keilmuannya seperti itu. Jadi kompleks banget dan menarik. Dan terus saya bacakan sedikit ya tentang Mr. Stanley ini, biografinya ya, sebentar. Oke. Halo Pak Stanley, Mr. Stanley, bisa dengar saya ya? Suaranya ya? Kalau saya bisa. Bisa ya? Udah? Oke. Mr. Stanley ini, nama lengkap Stanley Ku ya, menamatkan pendidikan di Magister Sosiologi di Jawaharlal Nehru University, India pada tahun 2016. Nah, ini baru 5 tahun ya menjadi alumni. Dan ia adalah bagian dari Yayasan Pelestarian dan Pengembangan Lambe Nusantara. Nah, beliau ini juga menulis beberapa buku lah. Buku dari yang diterbitkan dari Yayasan Pelestarian dan Pengembangan Lambe Nusantara. Nah, ini cocok sekali dengan tema kali ini karena beliau ini juga belajar dari India dan akan menjelaskan tentang materi ini, terutama tentang Catra ini. Bagaimana pandangan dari beliau ini tentang mengenai Catra dan polemik-polemiknya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, nanti waktunya akan ada 30 menit ya, Mr. Stanley. 30 menit untuk membahas atau memaparkan materi, dan nanti tanya jawab sekitar 1 jam. Nah, ini lebih banyak ditanya jawabnya karena kita akan berdiskusi nantinya ya, dari teman-teman sendiri ini untuk berdiskusi tentang polemik-polemik dari Catra ini. Oke, silakan waktu dan tempat, Mr. Stanley, saya persilakan. Oke, karena waktu pemaparannya sangat cukup singkat ya, jadi tanpa berlama-lama aku mungkin bisa langsung ke pemaparan ya. Jadi mungkin bisa ditampilin dulu slide pertamanya. Nah, di sini kita bisa melihat, coba di next slide.
Nah, jadi jalan spiritual berwujud stupa dan atau mandala. Nah, ini kalau kita hubungkan ke pertanyaan tentang catra, jadi pertanyaan yang saya ajukan itu simple saja sebenarnya, yaitu pasang atau tidak pasang gitu kan, mengikuti spiritnya Shakespeare ya kan, to be or not to be gitu loh, kan itu pertanyaannya. Tapi untuk menjawab ini ya, saya kira langkah terbaik adalah dengan terlebih dulu menjawab premis saya adalah jalan spiritual, bentuknya stupa dan mandala gitu. Nah, pembahasan tentang Borobudur sebagai representasi jalan spiritual itu sering bermula dengan teori bahwa monumen ini secara totalitasnya adalah sebuah stupa. Jadi kalau nggak salah kan sejak tahun 1905 ketika Voucher pertama kali menyodorkan teori ini, sejak saat itu banyak sarjana telah mengamini bahwa Borobudur adalah stupa. Dan pastinya stupa induk yang memahkotai Borobudur punya arti penting bagi keseluruhan rancangannya. Ya. Kemudian fakta bahwa stupa induk ini muncul dari berlapis-lapis struktur persegi ya, membuatnya bisa dibandingkan dengan, kalau teman-teman aware ya, stupa-stupa di Himalaya seperti stupa Bodhanath yang ada di Nepal. Lebih jauh lagi, fakta bahwa stupa ini dikelilingi oleh jalur-jalur pradaksina ya, galeri 2, 3, 4 gitu kan, yang diapit dengan adegan dari biografi kehidupan lampau Buddha, terutama di galeri pertama kan ya. Ini bisa membuatnya dibandingkan dengan stupa-stupa India yang lebih awal, seperti misalnya di Barhut dan Sanchi. Nah, gambar yang saya taruh di slide pertama ini kan yang di Sanchi. Satu faedah utama teori stupa, jadi kerugiannya juga ada, tapi faedahnya ada juga. Dan satu yang kita bisa bilang itu adalah teori ini menyajikan cara untuk menafsirkan setidaknya satu fungsi ritual dari Borobudur. Ya, jadi kan kalau kita masuk ke Borobudur, jalur di sepanjang galerinya dirancang agar ketika kita mengikuti panel-panel relief ya, one by one gitu kan, kita juga sekaligus melakukan pradaksina gitu loh, clockwise. Nah, jadi kan panelnya tidak anti clockwise gitu loh, dia harus clockwise. Nah, jadi fungsi yang seperti ini menuntun beberapa sarjana untuk mengatakan, ini mirip dengan yang di Sanchi gitu loh, stupa-stupa di India secara umum. Namun kita bisa menimbang setidaknya dua perbedaan antara Borobudur dan stupa India. Pertama adalah keberadaan Gandayuha. Jadi sangat dominan gitu kan ya, 460 relief terpahat di 3 galeri. Nah, teks yang begitu dominan di Borobudur ternyata tidak ada gitu loh di Barhut maupun di Sanchi. Nggak ada sekeping panel pun nggak ada gitu. Nah, ini kan sudah sebuah keanehan ya. Alasan kedua, jalur pradaksina Borobudur itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Jadi kalau kita lagi ada di satu galeri, satu lorong, kita nggak bisa lihat galeri yang lain gitu loh. Perspektifnya terblokir. Mengindikasikan bahwa ritual pradaksina di Borobudur itu dipengaruhi oleh sebuah pemikiran yang tampaknya jauh lebih kompleks ketimbang ritual di Sanchi. Kalau teman-teman lihat di gambar kan simpel aja tuh, muter sekali, lihat-lihat hayat Buddha selesai gitu kan. Nah, Borobudur kayaknya lebih hierarkis gitu loh. Kan gitu. Apalagi keberadaan Gandayuha itu jelas menjadi pembeda antara monumen ini dengan situs Buddhis lainnya. Nggak hanya di Asia ya, di seluruh dunia gitu. Karena selaku salah satu teks kunci Mahayana, sutra ini berguna untuk memahami prinsip mandala yang terkandung dalam Borobudur. Jadi saya akan mencoba untuk menafsirkan prinsip mandala dengan teks Gandayuha ini yang memang sangat dominan di Borobudur. Nah, di Gandayuha kita buka halaman pertama aja. Bahkan belum ceritanya, baru prolognya gitu kan. Kita udah bisa melihat bagaimana prinsip mandala itu ada.
Ya, di pembukaan teks standar dikisahkan Buddha itu duduk di Jetawana di Sravasti ya. Di sekeliling Buddha itu adalah majelis bodhisattva, Sravaka dan lain-lain gitu kan. Dan kemudian di antara majelis bodhisattva, jadi kumpulan yang lain itu nggak mikir apa-apa gitu kan, bengong gitu kan ya. Bodhisatwanya sesama mereka berpikir secara telepatik ya. Kira-kira gini pemikirannya. Mustahil bagi dunia manusia dan dewa untuk memahami Tathagata. Ya, tanpa adanya intervensi gaib dari Tathagata, nggak mungkin ini manusia dan dewa memahami Tathagata. Nah, dari lintasan pemikiran ini, tampak bahwa para bodhisattva di Jetawana itu, di masa itu, paham bahwa dalam rangka mencapai pencerahan, makhluk yang belum tercerahkan butuh intervensi dari Tathagata. Ya. Dan Buddha, karena Buddha bisa baca benak makhluk lain, Buddha merespons pemikiran kolektif para bodhisattva ini dengan memasuki samadhi yang bahasa Indonesianya itu apalah, ketibaan atau kedatangan singa gitu. Nah, samadhi ini menerangi dunia ceritanya, gitu kan. Nah, konsentrasi meditatif Buddha memperluas Jetawana dan mengubahnya menjadi sebuah istana berornamen yang luas, yang fantastis gitu. Nah, dan Gandayuha menjelaskan bahwa dengan samadhi ini, Jetawana sekarang sama dengan Buddha Kshetra. Buddha Field, ladang Buddha gitu. Nah, sebagaimana dijelaskan panjang lebar dalam teks Gandayuha, hanya para bodhisattva yang bisa melihat transformasi ini. Jadi kalau kita waktu itu hadir di Jetawana, ya kita hanya melihat Jetawana gitu. Kita nggak melihat ada perubahan, biasa aja gitu. Hanya bodhisattva yang mampu. Dan kalau menurut teori Trikaya, 3 tubuh Buddha kan, fakta ini konsisten dengan fakta bahwa Sambhogakaya itu muncul dalam Buddha Kshetra. Ya, jadi bukan, kalau Nirmanakaya kan tubuh fisik nih, Buddha Sakyamuni, Buddha dalam wujud manusia. Kalau Sambhogakaya itu tubuh yang lebih abstrak gitu loh. Jadi hanya makhluk level tertentu yang bisa melihatnya. Ya. So, kadang Buddha memunculkan Sambhogakaya demi kepentingan bodhisattva, demi kepentingan beberapa individu yang bisa menerima manfaat dari penjelmaan itu. Kan gitu. Nah, konon juga selain memurnikan Jetawana, samadhi Buddha ini memurnikan sistem-sistem dunia lain di sepanjang semesta, ya. Dan menjadikan semuanya koekstensif dengan Jetawana. Jadi di Jetawana ada semesta, di semesta ada Jetawana gitu. Nah, Gandayuha menampilkan tuturan tentang sebuah mandala yang kompleks, ya, yang meliputi segala macam nirmanakaya, ya, Buddha-Buddha di 10 penjuru gitu kan, semuanya kan kena sorot cahaya Buddha tuh. Akhirnya mereka paham, oh itu si Sakyamuni lagi ngajar tuh. Dan akhirnya mereka mengutus bodhisattva yang berdiam di domain mereka masing-masing untuk sana-sana, berilah penghormatan sejenak gitu kan. Nah, jadi kita sudah membayangkan ada sebuah mandala di sini, di prolog Gandayuha. Ya, jadi kalau untuk memahami Borobudur sebagai mandala, ya kita harus paham isi Gandayuha, terutama di prolognya gitu loh. Bagaimana bahkan sebelum Sudana memulai perjalanannya, ya kita harus paham bahwa sosok-sosok yang dia temui, 53 Kalyana Mitra itu, nah itu semua kan adalah penjelmaan dari orang-orang yang ada di mandala itu, mandala awal yang dijelmakan oleh Buddha. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Itu untuk slide yang pertama. Sekarang kita bisa ke slide yang kedua. Nah, ini saya kasih judul memasuki alam Buddha dan menjadi calon Buddha gitu ya. Ini kan banyak orang nih, teman-teman bisa lihat ya, banyak orang yang sudah memasuki Borobudur di sini. Nah, apakah di antara orang-orang ini ada calon Buddha? Kita nggak tahu gitu ya. Tapi intinya gini, kalau teman-teman pernah baca Gandayuha, dari kunjungan Sudana ke 53 Kalyana Mitra, kunjungannya ke Maitreya, ya, bisa dikatakan sebagai salah satu episode terpenting dalam Gandayuha. Dan jelas sekali bahwa arsitek Borobudur mempertimbangkan kunjungan Sudana kepada Maitreya ini sebagai sangat penting.
Jadi arsitek kita dulu itu bukannya abai, mereka paham gitu. Nah, buktinya adalah sejumlah besar ruang dinding di galeri yang dikhususkan untuk menggambarkan episode ini. Nah, kalau kita pernah ke Borobudur, kita bisa melihat bahwa rangkaiannya itu bermula pada dinding utama galeri kedua. Jadi kita masuk ke galeri kedua, ya, bukan di langkannya, tapi di main wall-nya itu. Nah, kita bisa melihat bahwa di 3 panel terakhir, 126, 127, 128, nah itu menggambarkan kedatangan Sudana di istananya Maitreya. Istilah kerennya Kutagara, istana bertingkat. Kunjungan ini ke Maitreya ini lanjut, jadi 3 panel terakhir galeri 2 selesai, kita naik tangga lagi kan, kita ke galeri ketiga. Nah, itu lanjut ke seluruh dinding utama galeri ketiga. Jadi dari panel 1 sampai panel 88 di semua dinding utama galeri 3 itu. Nah, itu semua ya ceritain itu doang gitu. Kemudian juga pada langkan balustradenya galeri ketiga juga. Kemudian juga 42 panel relief pertama dari balustrade galeri keempat. Ya. Jadi kalau kita mau total, itu kira-kira ada 221 panel relief di 3 galeri Borobudur yang dikhususkan untuk episode Maitreya doang gitu. Jadi Kaliana Mitra ada 50 sekian, tapi 221 panel relief itu untuk ngomongin Maitreya doang. Nah, kalau kita baca teksnya, di dalam teks dituturkan bahwa Sudana tiba nih di Subah Kutagara. Terus dia tahu, wah ini bukan kediaman orang biasa nih, ini kediaman bodhisattva tingkat tinggi nih gitu kan. Maka dipujanya lah Kutagara ini. Terus ingin dia bertemu dengan penghuninya, si Maitreya. Nah, dia memunculkan keinginan, Maitreya tiba-tiba entah dari mana datang, set, ya, dengan rombongannya gitu ya. Aneka dewa, aneka makhluk gaib. Dan ketika Sudana meminta Maitreya untuk mengajarinya tentang praktik bodhisattva tingkat tinggi, tolong dong ajari gitu, gimana sih caranya bisa jadi seperti jenengan gitu kan. Nah, Maitreya menjawab dengan mengundangnya masuk ke Kutagara. Jadi dia nggak kayak saya gitu ngomong panjang lebar gitu kan ya. Sini masuk. Nah, Maitreya kan gini tuh, gitu kan. Dia menjentikan jari, istana terbuka, Sudana masuk, dilihatnya lah dunia ajaib. Wah, itu deskripsinya luar biasa. Saya nggak bisa memaparkannya di sini. Pokoknya banyak permata, terang benderang, segala macam. Nah, kemudian dengan jentikan jari yang sama, dunia ini lenyap lagi. Saya kembali ke dunia biasa. Gitu. Dan meskipun di dalam teks Maitreya sedikit memberikan semacam khotbah ya, sebelum Sudana memasuki istana dan setelah dia pergi dari istana, kita bisa berasumsi bahwa bagi teks Gandayuha, visi Kutagara ya, dan semua detail di dalamnya itulah yang merupakan ajaran Maitreya, inti ajaran Maitreya kepada Sudana. Jadi ketika Sudana minta diajari, dia bukan dikasih buku, dikasih film gitu loh. Tapi kan dulu belum ada film ya, jadi ya Maitreya pakai kekuatan gaib. Jadi dia tidak dikasih sesuatu yang tekstual tapi visual. Nah ini menarik. Ini nanti akan kita singgung lagi. Di Borobudur, beberapa panel relief yang menggambarkan episode Maitreya dalam Gandayuha itu muncul dalam urutan yang bersifat naratif. Ya, jadi kronologis gitu loh. Ya, misalnya kan dari panel 3 sampai 7 itu menggambarkan aksi seputar Sudana memasuki istana. Nah, jadi harus dibedakan ya, narasi dan visual. Nah, ini agak beda nih. Jadi di beberapa panel ada narasi yang pada panel yang naratif. Betul. Misalnya panel 3 Sudana melakukan pemujaan pada Maitreya. Ya. Panel 4 Maitreya menjentikkan jari. Nah, itu saya masukin tuh di slide yang berikutnya. Coba bisa dibuka. Slide yang berikutnya. Nah, ini kan kalau teman-teman bisa lihat ya.
Maitreya menjentikkan jari dan Kutagara di sisi kiri dia kan terbuka. Nah, nanti panel 5 Maitreya mengundang masuk si Sudana, nanti panel 6 Sudana masuk. Jadi ada kisahnya gitu. Cuman itu minor. Ketika Sudana ya begitu dia memasuki istana, panel-panel relief di Borobudur berhenti menggambarkan peristiwa. Jadi nggak ada narasi lagi gitu loh. Dan faktanya hampir semua panel relief yang menggambarkan pengalaman Sudana itu di Kutagara itu muncul dalam urutan yang menggambarkan kalimat deskriptif dari teks dengan teknik kata per kata. Nah ini dibayangkan ya word by word gitu loh. Jadi setidaknya ada 19 panel dari 20 sampai 39 itu yang hanya menggambarkan kalimat tunggal dari teks. Ya. Jadi kebayang gitu loh betapa pentingnya bagi mereka, bagi si pemahat ini, tiap kata gitu, tiap frasa dari Gandayuha. Ya. Jadi misalnya kalimat yang menjelaskan bahwa Sudana setelah berada dalam Kutagara dia melihat istana ini dihiasi dengan berbagai perhiasan yang menakjubkan gitu. Nanti digambarkan satu persatu apa yang dia lihat gitu loh. Nah, misalnya nih saya ada kutip terjemahannya Draksitam Kutagaram ya. Dia melihat Kutagara gitu kan. Terus Asamkya Catra Dwaja Patakalam Karam gitu. Asamkya kan tidak terhitung banyaknya. Catra payung, Dwaja apa? Bendera, Pataka panji, Alam Karam gitu kan, ornamen. Dia masuk Kutagara, terus dia melihat ornamen Catra Dwaja Pataka yang Asamkya gitu loh. Tak terhitung banyaknya. Kemudian nanti di kalimat berikutnya sama, Asamkya tapi Ratna Alam Karam. Nah, dia melihat Ratna, permata yang tak terhitung banyaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di Borobudur, setiap panel relief dalam rangkaian ini menggambarkan ya satu ornamen doang gitu. Dan dalam rangkaian kata per kata ini, sebagian besar panel relief memiliki komposisi yang sama. Jadi ada satu struktur bertingkat, ya, Kutagara gitu ya, entah di tengah panel atau di kiri panel. Kemudian Sudana itu kita bisa lihat ada di sisi kanan tuh. Dia terkagum-kagum melihat ornamen istana, gitu kan. Nah, misalnya panel 21. Nah, ini ada di slide yang berikutnya. Teman-teman bisa melihat bahwa Sudana berdiri di bawah payung di sisi kanan istana. Ya. Jadi dia memandangi tak terhitung banyaknya genta yang bersuara manis. Kalau dalam teks dikatakan seperti itu. Jadi nanti dia melihat apa? Dia melihat payung juga, sembari dihiasi payung gitu kayaknya. Jadi, nah ini kan catra ya. Sebenarnya kan ini catra. Jadi bahkan ketika Sudana nggak lihat catra pun ya dia dipayungi catra gitu. Nah ini sudah sedikit indikasi awal bahwa catra itu penting dalam Borobudur. Kan seperti itu. Nah, jadi apa ya? Kita tidak dituntut untuk mikir yang macam-macam kalau di sini mah. Dalam panel-panel ini, kita hanya dituntut untuk apa? Melihat gitu loh. Aksi yang ditawarkan oleh Borobudur dalam konteks panel-panel relief ini adalah Sudana melihat. Nah, jadi poinnya adalah, ini misalnya di slide yang berikutnya kan juga ada tuh. Kalau teman-teman bisa lihat, ada bendera panji yang tak terhitung banyaknya gitu. Nah, jadi apa gitu? Apa maksudnya gitu loh? Kenapa Maitreya mengajarkan sesuatu yang kayak ya udah kamu lihat aja gitu. You just see it gitu. Nah, kita ingat dalam Buddhism itu ada yang namanya kan Buddha Nusmriti. Recollection of the Buddha gitu kan. Di fase ini kita udah nggak berteori. Di fase ini kita lebih menekankan visualisasi. Ya, visualisasi. Makanya panel relief di Borobudur itu tidak lagi bersifat narasi.
Karena kalau kita mau narasikan, kita ingin membangun argumen, ingin membangun polemik, gitu, ingin berlogika. Gitu. Nah, ketika orang sudah tiba, terutama di galeri 234 dari Borobudur, itu diasumsikan oleh para pemahat Borobudur, orang-orang sudah tidak lagi, sudah melampaui fase berlogika itu. Ya sudah tiba di fase visualisasi gitu. Bagaimana saya mau meneladani Buddha yang di prolog Jetawana itu? Itu kan Buddha tidak berteori itu, pejam mata, teng, dunia terang, dunia berubah. Gitu. Nah, jadi sesuatu yang lebih metafisik. Contoh yang lebih keren lagi itu adalah ini. Contoh tentang yang Maitreya. Nah, coba kita lihat slide yang berikutnya lagi. Nah, coba yang berikutnya lagi. Nah, ini nih kalau teman-teman lihat ya. Ini kan tentang Maitreya nih. Maitreya di Tusita gitu ya. Dan kediaman Maitreya kan memang di Tusita. Ini contoh yang menarik. Tusita kan surga ya, kalau bagi teman-teman kan yang Buddhis kan tahu. Dan surga ini ya bisa dianggap Buddha Setra. Tapi secara keseluruhan, Tusita bukan Buddha Setra yang komplit. Maksudnya dia tidak bisa dibayangkan kayak Sukawati. Sukawati kan surganya Amitabha. Ya Sukawati kan tidak ada di dalam samsara itu. Tusita kan ada di dalam samsara. Ya. Dengan kata lain dia adalah sebuah surga yang tidak semua bagiannya itu dimurnikan gitu. Jadi dia bukan lingkungan yang sepenuhnya optimal untuk mencapai pencerahan. Tapi menariknya di bagian dalam Tusita, khususnya di istana, di Kutagara tempat Maitreya tinggal, yang itu ada di tengah panel itu kan, kita lihat bahwa fungsinya sama seperti Buddha Setra. Nah, makanya di panel ini, di relief ini, teman-teman bisa melihat ya sebuah istana ya. Dan di sisi kirinya itu menarik tuh. Di sisi kiri komposisi itu, di bawah pavilion di luar istana, ya, kan terlihat tuh berbagai dewa ya, sedang pesta pora, foya-foya gitu lah. Nah, di sebelahnya ada istana gitu. Maitreya duduk di atas tahta. Tangan kanannya dalam gestur Vitarka Mudra, yang mudra instruksi Dharma gitu kan. Dia mengajarkan Dharma gitu loh. Kepada halayak yang perilakunya lebih tenang gitu loh. Nah, lihat ini yang kiri sama kanan kan beda gitu. Yang kiri itu lagi mabuk-mabukan gitu kan, dewa-dewa pemabuk gitu kan. Yang kanan lebih santai, lebih kalem gitu. Dengan kata lain, bagian luar Kutagara ya, bagian luar dari domain yang divisualisasikan oleh Maitreya itu adalah daerah yang tidak murni gitu. Di mana penghuni surga menggunakan kebajikan mereka dengan memanjakan diri dalam kesenangan samsara. Dan sebaliknya di dalam istana, penghuninya menggunakan kelahiran kembali mereka yang beruntung untuk belajar Dharma kepada Maitreya gitu. Nah, jadi kalau kita kembali ke topik utama kita, ini saya skip banyak ya karena saya diburu-buru waktu. Tapi intinya adalah kita harus paham bahwa bagi umat Buddhis, stupa ya, stupa, entah stupa Borobudur, entah stupa apapun gitu, itu bukan semata objek historis atau jejak peradaban yang adiluhung gitu. Kalau kita memahami stupa dari perspektif keilmuan belaka, nah ini, saya mau ngomong ini sebenarnya, cuman kayak saya nggak punya banyak waktu. Maksud saya adalah kalau kita memahami stupa secara sekuler, ada risiko kita membekukan stupa gitu. Ya, kita membekukannya menjadi sebuah objek penelitian. Ya, satu di antara sekian banyak objek lain kan ya, yang harus tunduk pada prosedur keilmuan yang telah ditetapkan secara ketat dan tegas gitu kan. Nah, jadi poin saya adalah umat Buddhis itu tidak melihat representasi material dari Buddhisme dengan kerangka yang sama dengan ilmu modern. Karena bagi umat Buddhis, representasi ini hanya sebuah proyeksi dari gagasan filosofis yang ideal. Jadi ya sebenarnya nggak masalah gitu loh.
Apakah Catra pernah ada apa enggak? Kan sebenarnya kan polemik kita kan ada di situ. Ketika pertama kali dibangun berabad-abad silam itu dipasangi Catra enggak ya? Ya, kita obsesi dengan objektivisme yang seperti itu, dengan keakuratan historis yang seperti itu. Nah, bagi umat Buddhis nggak ada banyak masalah sebenarnya. Kita bisa lihat di slide yang berikutnya ini. Coba kita ke slide berikutnya. Coba ke slide yang berikutnya lagi. Nah, ini kan lingga ya. Ini lingga yang menyerupai stupa atau stupa yang menyerupai lingga gitu. Ini ada di Gua Ellora nih. Gua Ellora nomor 16. Yang muja siapa ya? Semua Hindu muja, Buddhis muja. Bagi Hindu ini lingga gitu loh. Bagi Buddhis ini stupa. Nah, poinnya apa coba? Poinnya ya visualisasi kita sebenarnya. Visualisasi kita yang kita andalkan di sini. Dan kalau kita pasang Catra, ya, kita tidak sedang mengutak-atik Borobudur. Kan seperti itu. Ya, kan ada orang bilang, ya kalau boleh pasang Catra, bolehlah pasang apa, balon gitu kan, pasang apa gitu. Pasang segala macam hal gitu kan. Enggak kayak gitu juga. Ini kan alur logika yang keliru. Karena dalam Borobudur, panel-panel relief Karma Wibangga, Lalita Wistara, dan Gandayuha, itu semua kan kita bisa lihat keberadaan Catra yang dominan gitu. Bahkan relief 127 sampai 130 di Karma Wibangga menjabarkan 10 manfaat dari aksi mempersembahkan Catra gitu. Ya. Jadi imaji Catra itu muncul berkali-kali. Dan sebagai ornamen, dia itu bermanfaat bagi proses visualisasi. Ya. Jadi apabila kita bisa melihat bahwa pada hakikatnya Borobudur itu adalah sebuah medium untuk melakukan visualisasi meditatif, ya. Dan ketika kita membayangkan sesuatu yang suci, kayak seperti Kutagara, itu pasti ada gitu loh. Catra, Dwaja, Pataka. Nah, kalau kita bisa memahami Borobudur bukan sebagai objek situs historis, arkeologis, atau filologis, atau logos apapun, tapi kita memahaminya sebagai situs praktik, maka sebenarnya aksi memasang Catra di stupa Borobudur itu tidak lagi bisa dipahami sebagai isu boleh atau enggak boleh. Sebaliknya kalau menurut pendapat saya ya, jangankanlah Catra, semua ornamen yang ada di Gandayuha pasang aja, Dwaja, Pataka pasang aja. Kenapa enggak gitu? Ini kan untuk menghidupkan situs suci seperti Borobudur. Kita menghidupkan dia untuk menjadi medan visualisasi, ya, dengan potensi kebajikan yang luar biasa. Kalau orang suci banget, nggak perlu medium, nggak perlu perantara, benar. Tapi apakah kita berani berasumsi bahwa umat Buddhis di Indonesia itu udah suci semua? Ya nggak butuh perantara deh gitu. Kalau patung Buddha itu kan di dalamnya nggak ada apa-apa ya. Kalau dihancurin kan ya udah biarin gitu. Cuma kan orang butuh taruh di altar. Karena kalau Buddha Nusmirti mejem mata gitu bayangin dong nggak bisa, susah gitu. Nah jadi kita harus paham bahwa kalau di Borobudur ada sesuatu yang seperti itu gitu loh. Simbol gitu loh. Nah, nanti kalau di sesi pertanyaan ada waktu untuk membahas slide-slide yang di bawah-bawah nih, ada 1-2 lagi kayaknya. Nanti aku mungkin bisa singgung. Tapi intinya adalah aku mau bilang stupa mau di Tibet itu nanti ada rembulan, ada matahari gitu loh. Kalau di Nepal nanti ada matanya gitu kayaknya, itu kan cukup terkenal tuh. Nah, itu semua kan ornamen. Ya. Boleh nggak mata? Bukan masalah boleh nggak mau, boleh nggak boleh. Ini pertanyaan yang salah gitu. Dan karena pertanyaan yang salah, maka ya kita akhirnya masuk ke polemik yang tidak berkesudahan. Ini kan isu filosofis ya. Kalau pertanyaannya salah ya jawabannya nggak mungkin benar gitu. Pertanyaannya adalah butuh atau nggak butuh gitu. Butuh secara spiritual apa enggak? Pasang gitu kan nggak permanen juga kan bisa dengan prinsip adendum ya. Kayak undang-undang dasar kita aja kan di adendum berapa kali itu?
4 kali gitu loh perubahannya, tapi mempertahankan yang lama. Jadi pasang gitu ya tidak ada mencederai otentisitas. Kalau seperti itu kan Undang-Undang Dasar nggak boleh diubah kan ya. Ini kan diubah sampai berapa 4 kali itu. Tapi kita lihat, oh ini yang baru, ini perubahannya, oh ini yang lama. Jadi bagi saya ornamen-ornamen bisa dipasang, adendum saja, menambahkan tanpa mengurangi gitu. Nah, kenapa hal yang sesimpel ini saja pun bisa berlarut-larut? Nah, ini yang saya dari kacamata saya sebagai orang dalam gitu kan, sebagai umat Buddhis, saya gagal paham gitu. Padahal kalau kita lihat di Gandayuha misalnya, semuanya visualisasi. Maka kalau saya ya ke Borobudur, saya mau lihat catra itu karena itu memperteguh iman saya gitu. Saya memudahkan visualisasi saya gitu loh. Jadi nilai simboliknya yang kita ingin tekankan di sini, bukan keakuratan historisnya. Ya, jadi kemudian kan ada beberapa kontra yang tidak perlulah gitu. Itu kan meningkatkan kemelekatan gitu. Ya sekali lagi kalau udah suci banget ya bahkan Borobudur mau dibom juga ya udah silahkan kan seperti itu. Tapi di zaman kemerosotan ini ya kita butuh semua representasi simbolik yang bisa dihadirkan di depan mata kita untuk membantu Buddha Nusmirti kita, untuk membantu visualisasi kita. Dan ini terutama penting sekali ya, elemen visualisasi ini penting sekali di dalam tradisi Mahayana. Dan Borobudur kan monumen Mahayana, nggak ada cerita lain kan. Jadi tidak cukup kalau kita berteori belaka, ngomongin tentang Abhidharma gitu kan ya. 18 dhatu, 12 ayatana, 5 skanda gitu. Prakteknya kapan gitu. Nah, di Borobudur diajarin. Ketika lu udah kelar sama yang metafisika gitu-gitu, mari kita berpraktik gitu loh. Tapi kan butuh lingkungan yang sesuai. Nah, itu yang akhirnya menuntut kita untuk ya harus pasang. Dan tidak hanya catra, pasang aja, bikin sesemarak mungkin gitu. Kenapa Borobudur harus semarak setiap Waisak doang kan? Kan itu juga masalahnya gitu. Dan disemaraki oleh lampion gitu kan, di Gandayuha kan nggak ada lampion ya. Nah, kenapa nggak catra gitu? Nah, jadi itu. Makanya kalau bagi saya sebenarnya kenapa saya bilang di bawah tradisi kuasa keilmuan modern, karena ini sekalian saya menutup ya. Karena dalam memahami Borobudur ada 2 ranah gitu. Ada 2 otoritas. Yang satu religius, yang satu modern. Yang religius tidak berdasarkan bukti. Jadi kan tidak ilmiah. Pengetahuan kan tidak netral ya. Misalnya mengutip Michel Foucault gitu kan. Pengetahuan itu tidak netral gitu loh. Kan Bacon bilang knowledge is power gitu kan. Foucault kan dibalik sama dia. Power is knowledge gitu loh. You punya power kan you punya knowledge. Nah, jadi siapa yang punya power gitu kan? Ilmuwan atau agamawan? Kan itu pertanyaannya. Nah, di zaman saya nggak bilang power dalam pengertian sumber daya, enggak. Maksud saya power itu adalah di zaman sekarang ini abad 21, ya zaman rasionalitas, zaman modernitas gitu kan ya. Zaman yang serba saintifik. Kira-kira siapa yang lebih prestisius? Siapa yang tuturannya lebih didengar? Ya kan tentu para ilmuwan gitu loh. Karena mereka punya prosedur. Dan memang kontribusinya banyak sekali. Cuman mungkin yang kita bisa sayangkan adalah ketika ilmuwan ini tidak turut meminjam gitu loh world view dari praktisinya sendiri. Jadi kalau mereka meminjam, tidak hanya membaca teksnya, membaca teorinya dan mengutipnya gitu kan di jurnal, tapi juga memahami, gitu, berempati ya, berempati dengan put myself in other shoe gitu. Kalau saya jadi Buddhis gimana gitu. Kalau saya seorang Mahayanis gitu kan, apa yang saya bayangkan, apa yang saya harapkan dari Borobudur. Jadi saya tidak membaca Gandayuha sebagai
bacaan ilmiah. Saya membacanya dengan empatik, bukan habis baca harus jadi Buddhis, enggak loh. Enggak sama sekali enggak. Tapi pembacaan yang empatik gitu loh. Ya, kenapa gitu loh? Kok dilukiskan? Samkhya, Catra, Dwaja, Pataka, Alam, Karang gitu kan. Terus di reliefnya beneran satu panel Catra semua, satu panel Dwaja semua, satu panel Pataka semua. Kok effort banget pemahatnya gitu. Apa yang mereka bayangkan gitu loh. Coba kita berempati dengan mereka. Mereka ketok-ketok gitu kan. Mereka bayangkan apa sih gitu loh. Nah, ya mungkin itu. Semoga kalian bisa memvisualisasikan. Saya zoom in nih gitu. Saya zoom in satu kata. Saya nggak mau mensinopsiskan Gandaria. Saya zoom in satu demi satu objeknya gitu. Agar kalian lihat, kalian visualisasi gitu. Nah, syukur-syukur kan nanti pencerahan. Jadi ya, kalaupun kita bukan Buddhis dan nggak harus jadi Buddhis pun, ya kita bisa berempati. Ya, butuh gitu loh. Necessity. Ya, ini niscaya apa enggak gitu. Sebagai spiritual requirement gitu kan. Jadi bukan dia pernah ada atau enggak. Pernah dipasang terus salah pasang atau enggak gitu. Ini kan isu-isu yang apa ya? Objektif, keilmuan. Jadi kita diharapkan ya bisa melampaui itu. Jadi sebenarnya ya poin saya mungkin begitu aja. Kalau mau gambaran yang lengkap ya nanti bisa dilihat di apa ya di makalahnya di Bunga Rampai nanti. Karena ini juga saya ngomong ya berdasarkan apa yang saya tulis. Tapi saya nggak bisa memaparkan banyak hal karena keterbatasan waktu. Tapi ya semoga teman-teman di sini nanti bisa memantik sebuah diskusi yang kita bisa nanti kembangkan lagi argumen kita. Jadi mungkin dari saya begitu aja dulu, Mas Yusua. Terima kasih. Oke, terima kasih Mr. Stanley ya sudah menjelaskan dari berbagai apa ya kisah lah dari berbagai jenis dari awal sampai akhir kayak gitu tentang Borobudur sendiri dan menjelaskan bahwa Catra ini memang benar-benar apa ya penting kayak gitu dari sudut pandang Buddhis dan spiritual terutamanya itu. Terus beliau juga menjelaskan bahwa apa ya dari relief Gandawiwa itu sendiri juga menjelaskan ya begitu ya Mr. Sally menjelaskan tentang apa catranya itu sendiri eh, bagaimana kita meningkatkan spiritual itu juga bisa melalui visualisasi dari catra itu. Nah, ini dari teman-teman udah ada pertanyaan belum ya? Oh iya, bocoran dari apa panitia katanya ada hadiah bagi yang penanya terbaik. Nah, ini silakan bagi teman-teman yang mau bertanya nanti mungkin bisa jadi dapat hadiah ya. Hadiahnya adalah buku yang dari Bapak apa ya? Bapak Profesor Iwan Pranoto dengan judul buku Harta Tahta Wanita yang penerbitnya Lamrinesia atau Yayasan Pelestarian Pengembangan Lamri Nusantara ini. Nah, ini sedikit bocoran juga bahwa buku ini tuh menarik karena membahas tentang Gandawiuha secara apa ya mendalam lah. Oke, langsung saja dari ini ada pertanyaan ini dari Muhammad Ibnan Syarif. Nah, pertanyaannya yang pertama ya. Dijelaskan bahwa catra merupakan unsur penting di Candi Borobudur. Namun, catra di Stupa Borobudur berbeda bentuknya dengan catra pada Stupa Sanji di India. Nah, catra di Stupa Borobudur menjadi berbentuk menyerupai lingga. Apakah bentuk menyerupai lingga pada Stupa Borobudur juga disebut dengan catra? Kenapa bentuknya berubah dari catra yang ada pada Stupa Sanji? Nah, begitu. Jadi, apa ya? Dari
stupa sendiri itu kan berbentuknya seperti lingga kan. Jadi bagaimana perbedaan, maksudnya perbedaan dari stupa itu sendiri, dan apakah dari Borobudur sendiri itu juga dianggap juga sebagai lingga seperti itu, menyerupai lingga. Nah, itu bagaimana, Coach Stanley? Mr. Stanley? Atau ku tambah lagi ini pertanyaan, ada dua sih, sudah ada dua. Tapi kayaknya disimpan dulu ya yang satu ya. Bisa dijawab sekarang mungkin yang pertama itu. Perbedaannya apa sih yang signifikan seperti itu? Terus apakah mungkin dari maknanya sendiri apakah juga berbeda seperti itu dari stupa Sanchi maupun di stupa Borobudur seperti itu? Mungkin kan ada apa ya, budaya-budaya yang bercampur dalam Buddhis itu sendiri di Nusantara khususnya. Jadi apakah ada perbedaan lah yang signifikan terhadap stupa-stupa tersebut seperti itu? Oke, oke. Kalau kita menimbang apakah dia lingga atau bukan, saya kurang pasti juga ya. Saya sih nggak merasa itu lingga ya. Tapi kalau ada perbedaan fitur-fitur kultural seperti itu, sebenarnya itu tidak mengubah. Itu kan perbedaan dalam bentuk form ya. Nah, kalau kontennya kan kurang lebih sama. Kayak misalnya ukiran-ukiran catra di Burma misalnya, itu di catranya ada helai-helai daun bodi itu nanti. Karena dibayangkan catra itu adalah pohon bodi itu sendiri. Gitu. Ya, dan kemudian kan tadi kan aku singgung tuh, stupa Nepal yang punya mata tuh kayaknya ada di slide yang berikutnya deh. Stupa yang punya mata itu. Coba bisa di ini enggak? Nah, sepasang mata yang dilukiskan pada stupa Nepal itu kan konon perwakilan dari 4 lokapala, 4 penjaga dunia, dan kayaknya cuma di Nepal doang adanya kayaknya. Tapi seberbeda apa gitu loh. Prinsipnya sama, tapi detailnya beda. Jadi detailnya kan gini, berdasarkan narasi ya. Perwakilan Lokapala. Nah, Lokapala tinggal di mana? Kan tinggal di Gunung Meru. Meru itu apa? Meru kan pusat Mandala. Jadi dalam konteks ini, stupa bisa dianggap bersinonim dengan Mandala. Meskipun corak dan hakikatnya beda gitu loh. Dan ya asosiasi ini ada kisahnya juga gitu loh. Jadi ini singkat kata aja ya, konon dulu lembah Kathmandu itu danau air semua gitu kan, di tengah-tengahnya tiba-tiba Adi Buddha muncul di atas teratai gitu kan, dan untuk menyediakan akses kepada Adi Buddha yang di tengah air itu, Manjusri menghunus pedangnya gitu kan, dikeringkanlah air danau. Terus kemudian di tempat si Adi Buddha itu berdiri terlihat seorang raja yang kelak menjadi biksu, dia dirikan Swayambhu. Ya, Swayambhu itu terjemahan Nepal dari Adi Buddha. Swayambhu kan stupa tersuci di Nepal. Jadi dalam konteks ini stupa secara langsung berkaitan dengan kemunculan sebuah negeri. Ya. Atau kita bisa membayangkan prosedurnya itu deduktif gitu loh. Dari sebuah semesta ya umum gitu kan, yang dijelmakan oleh Mandala, ya kan, yang pada gilirannya dijelmakan oleh stupa gitu kan, muncullah sebuah negeri yang namanya Nepal. Nah, kalau di Tibet, ini ada di slide berikutnya, stupa beda lagi. Dia sering dihiasi rembulan dan matahari. Tepatnya di atas catranya gitu. Kenapa? Rembulan dan matahari itu sendiri adalah bagian dari simbolisasi Mandala. Gitu. Karena rembulan dan matahari bertengger di atas Gunung Meru dalam pelafalan doa Mandala. Jadi kalau yang dalam pelafalan Tibetnya kan Nyima, Dawa gitu. Matahari, rembulan gitu. Jadi stupa di Tibet menganut logika yang sama dengan stupa di Nepal. Ya, meskipun yang satu pakai mata, yang satu pakai bulan matahari, tapi logikanya sama. Apa itu? Sama-sama sebagai extension atau perpanjangan dari Mandala. Dan dengan demikian dari semesta itu sendiri. Bukan semesta fana kita ya, semesta dunia kita sehari-hari, enggak. Tapi semesta murni yang mampu mengoptimalkan pencapaian kebudayaan.
Makanya dalam pelafalan doa mandala dibilang itu semuanya bagus, tanahnya dari lapis lazuli segala macam, bukan tanah kita yang berdebu ya. Jadi semuanya permata gitu bagus. Nah, saya bayangkan yang bagus-bagus ini saya persembahkan kepada objek persembahan. Konsekuensinya adalah di negeri-negeri yang memiliki stupa apapun bentuknya, ya, wilayah spesifik tertentu itu disetarakan dengan seisi dunia. Caranya dengan mengubahnya menjadi replika semesta, ya, stupa gitu kan, yang lantas disebarkan ke seluruh penjuru gitu. Makanya dibilang bangun stupa itu kebajikannya luar biasa. Contoh paling terkenal kan kisah Asoka. Dia bagi-bagi relik Buddha ke dalam 84.000 stupa, ya kan. Kemudian dia sebarkan ke seluruh wilayah kekaisaran dia. Nah, di sini ya dalam kasus Asoka kita bisa melihat bagaimana prinsip koekstensi yang ada di Gandayuha itu diterapkan dengan sangat apik. Ya. Stupa dia sebarkan sebanyak mungkin. Stupa sendiri kan batin Buddha tuh, berarti penyimbol Dharmakaya kan ya. Karena dia Dharmakaya, dia juga menyimbolkan Sambhogakaya, Kutagara dan semua derivasinya. Nah, semua itu ditebar-tebarkan ke seluruh penjuru. Tujuannya apa? Agar semakin banyak cakupan wilayah yang bisa dimurnikan menjadi alam optimal untuk mempraktikkan laku spiritual untuk mencapai pencerahan gitu loh. Jadi kalau ada perbedaan bentuk, perbedaan ornamen, itu ya sebuah bisa dijelaskan, tapi sebenarnya ya itu perbedaan dalam bentuk doang, form. Kontennya kurang lebih sama. Stupa itu pertama dan terutama sekali tujuannya adalah agar kamu membayangkan bahwa di sebuah daerah yang ada stupanya, daerah ini sekarang murni gitu. Visualisasi, motivasi. Karma kan paling penting itu. Kalau kita belajar teori karma di Buddhisme, itu yang paling penting kan ya. Kita mau bikin tindakan apapun ya motivasinya apa dulu. Karena tindakan kita itu kan kanvas kosong. Motivasinya adalah cat airnya gitu loh. Warnanya. Nah, mau diwarnai dengan putih, mau diwarnai dengan hitam gitu. Kan bebas. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, makanya saya bilang kalau soal stupa dan terutama soal catra ya tidak ada hal yang kontroversial gitu. Karena fungsinya adalah kita ingin menambahkan fitur tertentu untuk mempermudah visualisasi kita. Kan seperti itu. Jadi barang itu tidak dibekukan sampai akhir zaman. Tapi barang itu hidup gitu loh. Ini kan pendekatan yang agak materialis kan ya. Kita dan benda mati itu ya ada dialektika. Ya. Alih-alih ada gap, kita harus menjembataninya gitu loh dengan dialektika sehingga kita yang buat benda material, tapi nanti benda material juga bisa menyampaikan makna kembali kepada kita selaku pembuatnya. Jadi hubungannya tidak terpisah gitu loh. Dan di zaman sekarang ini kan ya Borobudur jadi terpisah. Kalau dia hanya melulu jadi objek pariwisata misalnya, jadi penghasil devisa kan apa bedanya dengan Disneyland gitu loh. Ya kan, tapi kalau menyamakan Borobudur dengan Disneyland kan agak lucu kan ya. Kalau saya ngomong ke semua orang bakal anggap itu lucu. Cuman secara praktik ya itu yang kita lakukan. Mau kita bilang lucu, ironis, miris, ya itu yang kita lakukan. Karena apa ya? Karena kita sudah menjarakkan diri kita dengan objek material. Kita pikir cuma materi gitu loh. Dan materi yang ya itu dibekukan secara saintifik. Makanya ruang untuk tafsir itu tidak muncul. Ya, makanya kita lihat Borobudur bingung gitu loh. Bukan hanya yang non-Buddhis, yang Buddhis pun bingung ini apaan gitu. Bingung dia. Karena dia nggak bisa bikin korelasi kan antara teks Gandayuha misalnya dengan relief Gandayuha itu sendiri. Ya, benang merahnya itu terputus gitu. Gambaran utuhnya jadi fragmen-fragmen aja. Episode-episode yang putus-putus gitu. Makanya
dari situasi inilah muncul polemik yang ya bagi saya sih nggak terlalu penting sebenarnya. Tapi ya karena dianggap penting ya sampai harus ada webinar seperti ini kan ya. Jadi ya mungkin ini juga salah satu dilema kita kan ya. Bagaimana paradigma kita di abad 21 ini ya itu ada ketimpangan kuasa seperti yang saya bilang. Mungkin kira-kira itu ya. Mungkin sudah jelas ya dijelaskan sama Mr. Stanley bahwa perbedaan itu juga sebenarnya adalah satu ya kan. Intinya juga sama seperti itu. Dari stupa-stupa di India juga di Indonesia sendiri, di Nusantara seperti itu. Terus ini ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan, tapi aku mau ambil satu saja, soalnya waktu kita terbatas, kita sampai jam 13.30, ini ada beberapa menit lagi. Nah, ini yang dari Dwi Budi Harto. Nah, ini teman kita, Bapak Budi Harto ini bertanya bahwa mengapa dari Candi Borobudur itu belum ada ini apa catranya di stupa induknya seperti itu. Apakah di sisi lain dari arkeolog sendiri itu apa ya berpendapat bahwa ini apa kritik seperti itu ya dia lebih ke berpendapat sih bahwa tidak memenuhi syarat pemugaran seperti itu. Nah, apakah dari Mr. Stanley sendiri ini berpendapat bahwa gimana? Dari pandangannya kan dua kubu yang berbeda seperti itu. Dua pandangan yang berbeda. Di sisi lain, Budi sendiri itu mengharapkan untuk catra ini dipasang lah, diberikan kembali ke stupa induk dari Borobudur itu sendiri. Tetapi di sisi lain dari para arkeolog dan lainnya itu berpendapat bahwa ini tidak memenuhi syarat dari pemugaran seperti itu. Nah, mungkin dari Mr. Stanley bisa menjelaskan ya secara padat dan jelas karena juga waktunya ini agak mepet ya seperti itu. Monggo silakan Mr. Stanley. Oke. Kalau kita ngomong etika pemugaran, lain ceritanya misalnya ya. Saya ingin pasang panel baru. Jadi kan harus bikin tingkat baru ya, bikin galeri baru gitu loh. Ya. Dan poinnya di sini bukan soal saya mau pasang galeri baru apa enggak, tapi lebih pada kalau saya pasang, teks mana yang bakal saya pakai sebagai inspirasi baru buat jalur produksinya itu. Teks mana coba? Sutra Teratai, Sutra Intan gitu kan? Atau apa nih gitu loh. Karena kalau kita pasang teks, kita harus lihat dong apakah teks baru yang kita mau tambahkan itu kompatibel nggak dengan teks-teks yang udah ada dan memang udah di-set, udah didesain dari awal gitu kan sama arsitek Borobudur. Ya awalnya kamu paham karma dulu. Dari situ kamu lihat, kamu paham karma, kamu bisa jadi Buddha. Makanya ada Jataka, Awadana, Lilita Wistara. Baru kan di galeri 234 kan cara jadi Buddha gimana, kan gitu. Ya karena makanya Karma Wibangga itu di paling bawah. Itu yang paling standar gitu loh. Kamu nggak mau kecurian, jangan mencuri, kan standar ya. Simpel banget. Nah kalau kamu paham itu fondasi, kamu bisa jadi Buddha. Maka diterangkan di galeri pertama. Balustrade ada Jataka gitu kan ya, Awadana. Nah di dinding utamanya ada Lalita Wistara. Ini loh orang yang paham karma loh. Bisa jadi kayak gini loh dia. Kayak Buddha gitu. Caranya gimana? Baru naik lagi. So kalau kita tambahkan misalnya saya nih mewakili forum Front Buddhis Indonesia gitu. Saya bilang saya mau pasang galeri baru. Pertanyaannya bukan boleh apa nggak boleh, tapi kalau saya pasang teks apa nih? Nah itu bikin saya garuk kepala sendiri. Kompatibel nggak? Nah di sisi lain, ini kan contoh kasus ya. Isu tentang kompatibilitas tidak berlaku pada ornamen seperti catra. Karena catra, ginilah, begitu banyaknya imaji catra di Borobudur gitu loh. Kenapa kita
melupakan itu, ya. Bahkan dibilang 10 manfaat dari pemasangan catra itu di panel 127 sampai 130 di Karma Wibangga. Diajarkan manfaatnya, kalau kita tidak mematuhinya, jadi kalau dibilang tidak etis, ya mungkin saya bertanya, apa yang tidak etis dari aksi meneladani ajaran Borobudur? Ya, Sudana hampir tiap ketemu semua guru, dia dipayungi catra. Ornamen Kutagara Maitreya ada catra. Karma Wibangga mengatakan 10 manfaat mempersembahkan catra. Nah ini sekarang saya ingin mempersembahkan catra. Seremonial, gitu, simbolik kepada Borobudur. Lah dibilang tidak etis. Ini kan kontradiksi yang agak absurd kalau menurut saya. Apa yang tidak etis dari meneladani ajaran Borobudur? Kecuali Borobudur bilang, masang catra masuk neraka misalnya. Kan saya takut. Saya berusaha untuk melawan apa yang beneran diajarkan, dipahatkan di batu Borobudur. Tapi dalam kasus kita sekarang, sebaliknya, kita dianjurkan. Tapi anjuran ini terhambat oleh apa ya? Oleh itu, oleh ketimpangan kuasa itu. Karena mode penalarannya beda. Saya nggak bilang yang satu lebih unggul dari yang lain. Cuman ya kalau kita mau mencapai konsensus, ya berarti kan harus mulai membuka diri kan. Misalnya saya sebagai pihak yang punya kuasa lebih banyak, karena saya mewakili tradisi keilmuan modern, karena zaman ini zaman yang serba rasional, konon katanya kan ya, zaman yang sekuler gitu kan, ya mungkin ya saya harus agak humble gitu. Saya harus mulai untuk mengecek. Soalnya apakah hanya berkutat di etika pemugaran yang saya pelajari di bangku kuliah saya gitu kan, di disiplin keilmuan saya, atau soalnya lebih penting, lebih profound dari itu. Soalnya itu adalah soal yang melampaui diktat kuliah gitu. Nah, ini kan pertanyaannya. Jadi apa yang tidak etis gitu loh. Dan ya itu tadi etis. Nah, makanya saya bilang ada ketimpangan kuasa. Saya bilang pasang catra itu etis. Yang satu bilang misalnya nggak etis. Bahkan dalam hal etika pun kita sudah punya dua versi, dua framework. Etika apa dulu yang kita bicarakan di sini? Kan gitu. Etika saya etika religius. Sepanjang ini bermanfaat bagi banyak makhluk, pasang gitu loh. Nah, mungkin pihak oposisi mengatakan ini tidak etis menurut standar mereka. Nah, standar mereka standar yang berada di ranah keilmuan. Standar etika saya jadi tumbang gitu loh, karena standar etika saya standar yang spiritual. Standar spiritual boleh saya tambahkan ya, kaum minoritas di Indonesia gitu. Jadi mungkin ya tidak ada gaungnya. Jadi apa yang saya sampaikan ya tidak berdiri sama tinggi maupun duduk sama rendah. Ada ketimpangan. Saya praktisi gitu loh. Tapi bodoh amat kan ya. Kamu siapa? Apa otoritas kamu ketika mengatakan pasang? Ya, saya bilang otoritas saya ya otoritas yang spiritual saja. Etis gitu. Borobudur juga ngajari kok. Reliefnya sendiri ngajari kok. Kalau basis saya itu doang. Di Karma Wibangga diajarin. Kok saya nggak boleh meneladani ajarannya? Tapi kan dibilang, dulu tidak ada buktinya. Nah, kalau kita udah ngomong bukti dan tidak ada bukti kan ini bukan ranah. Ya kalau kayak gitu kan semua orang jadi ateis ya, karena nggak ada yang belum ada yang bisa membuktikan Tuhan kan ya. Tapi toh kita paham pentingnya beragama. Nah, jadi kita tiba di persimpangan jalan ini sekarang. Kalau kita bilang etika siapa? Jadi, nah ini yang mau saya ajukan sebagai polemik. Saya paham bahwa tanpa ilmuwan kolonial Belanda ya, tanpa Raffles kita tarik sampai Thomas Raffles gitu ya nggak akan ada Borobudur. Karena ketika kita sendiri nggak peduli, mereka peduli. Gitu. Jadi keinginan untuk meraih pengetahuan itu kita teladani dari mereka. Cuman kan kita harus berimbang. Jadi yang ingin saya ajukan sebagai permohonan gitu adalah agar kita merangkul sebanyak mungkin ranah, sebanyak mungkin moda pemikiran, baik yang mainstream maupun anti mainstream, baik yang scientific maupun yang so-called tradisional gitu loh. Baik yang modern maupun yang kalau Buddhisme dari zaman dulu udah ada berarti kan pramodern gitu kan.
ya rangkullah semua gitu loh. Ya, kita harus humble, kan dalam berilmu kan begitu doang. Nah, mari kita lihat setelah kita rangkul itu, dengan empati seperti itu, apakah mungkin ada wawasan terbit, wawasan baru gitu kan, terkait Borobudur, yang mana kemudian bisa diajarkan di bangku-bangku kuliah gitu loh. Memahami Borobudur jangan dari poin teknisnya doang, tapi juga dari poin yang lebih filosofis, yang lebih spiritual, yang lebih religius. Karena kan kita nggak lagi ngomongin Menara Eiffel ya. Eiffel kan sekuler, jelas gitu. Kita kan ngomong Borobudur. Ini dibangun agar dulu penguasa Sailendra dan beberapa orang bisa mondar-mandir, naik ke atas, turun lagi, udah. Visualisasi Abhiseka gitu. Itu bukan dibangun buat jadi turis. Zaman dulu kan belum ada Kementerian Pariwisata kan ya. Belum ada konsep tentang pariwisata. Itu dibangun bukan untuk orang melancong gitu. Dibangun buat situs praktik. Jadi kalau kita ingin mempelajarinya, kita bayangkan ini situs praktik. Bukan, jangan kayak kita meneliti mikroba gitu. Jangan kayak kita meneliti virus COVID gitu kan. Itu kan kita ada jarak gitu kan. Ini objek, ini saya sebagai peneliti. Nah, untuk meneliti situs keagamaan, situs filosofis seperti Borobudur, nggak bisa seperti itu. Karena kalau seperti itu, ya kita malah berisiko mengkontradiksi, seperti yang saya katakan, mengkontradiksi ajaran yang ada di dalam Borobudur. 10 manfaat, kecuali kan 10 kerugian memasang catra. Loh, kok saya ngomong kayak gini kan saya takut kualat ya. Karena mau Wibangga bilang 10 kerugian, saya malah berusaha untuk mengatakan sebaliknya. Tapi ini enggak. Conscience saya, nurani saya bersih-bersih aja gitu loh. Karena ada reliefnya. Cuman ya tindak lanjutnya yang tidak ada. Karena terhalangi oleh itu. Moda pemikiran yang berbeda. Jadi cara mengimajinasikan semesta Borobudur jadi berbeda juga kalau menurut saya. Jadi kira-kira sih begitu. Semoga bisa menjawab ya. Ya, ya begitu ya. Polemik yang saat ini ya masih menjadi perbincangan yang hangat ya dari Borobudur itu sendiri. Nah, mungkin ini adalah masuk di penghujung acara ya. Karena di jam 3.3 ini udah lewat kita. Oke. Jadi sebenarnya saya simpulkan agak sedikit ya. Jadi dari kesimpulannya bahwa Borobudur ini bukan hanya tempat untuk menjadi sebuah objek seperti itu, tapi juga dulunya dibangun dengan pemikiran yang banyak, dibangun dengan spiritual yang memadai dan dibangun dengan berlandaskan pengetahuan spiritual yang ada, yang mengakibatkan Borobudur ini dibuat seperti dalam kata lain itu seperti tempat ibadah lah seperti itu. Tapi yang di sini yang menjadi polemik itu kan catranya itu sendiri ya. Itu dalam artian kita akan membahas bahwa catra ini akan dipasang atau tidak seperti itu. Nah, dan diharapkan dari sesi ini seperti halnya yang dikatakan oleh Mr. Stanley tadi bahwa diharapkan dari sesi ini itu pengetahuan yang dominan itu bisa merangkul pengetahuan-pengetahuan yang khususnya minor seperti itu. Jadi seperti halnya minor sendiri itu ya pemikiran-pemikiran tentang di dalamnya, yaitu tentang Buddhisme itu sendiri, pengetahuan tentang catra, bahwa catra itu bukan hanya sekedar benda seperti itu, tapi kita orang Buddhis itu melihat bahwa catra ini melalui catra ini kita bisa memvisualisasikan keagungan ataupun spiritual yang ada di Buddhisme itu sendiri. Mungkin itu sih. Dan saya bacakan ya yang dapat hadiah ini ya, yaitu Pak Dwi Budiharto. Nanti bisa kontak di panitia, kontak di ini IG-nya panitia BWCF ya, IG-nya. Oke, nanti bisa Pak Budiharto ya, bisa kontak
panitia untuk pengambilan bukunya, dan bukunya sendiri itu tentang Gandawiyuha. Dan tadi dijelaskan sama Mr. Stanley bahwa Gandawiyuha itu apa ya? Panel yang penting dalam Borobudur, dan itu dijelaskan secara perkata juga ya, tadi dijelaskan. Serta ini ditulis oleh Mr. Stanley sendiri ya, bukunya. Terus diterbitkan oleh Yayasan Pelestarian dan Pengembangan Lambring Nusantara. Nah, semoga bermanfaat untuk Pak Budi, dan terima kasih Mr. Stanley atas pencerahannya di siang hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman sudah berpartisipasi untuk menambah wawasan kita terhadap Borobudur, khususnya karena ini juga peninggalan leluhur kita yang sangat kaya dengan filosofi-filosofinya. Semoga dapat menambah wawasan, dan terima kasih untuk panitia. Walaupun pandemi masih tetap diadakan acara BWTF ini dengan mendukung bisa menambah wawasan kita seperti itu. Dan selamat sudah 10 tahun BWTF di tahun ini. Begitu, terima kasih semuanya, selamat siang.